Setelah kita membuat shortcut, kita bisa membuka aplikasi tersebut. Kita login terlebih dahulu dengan menggunakan email kita atau email yang sudah tertera pada perangkat kita. Berikut merupakan tampilan awal pada aplikasi Trello. Untuk memanfaatkan aplikasi Trello dalam penugasan, terlebih dahulu kita membuat workspace. Workspace bisa kita isi dengan nama tugas yang ingin kita laksanakan. Kita misalkan di sini audit desa. Tipenya bisa dipilih order. Kemudian, pada workspace kita bisa memanfaatkan fitur berikutnya seperti board. Kita mulai dengan create new board. Di board kita bisa mengisi dengan nama desa yang ingin kita audit. Misalkan di sini desa A. Pada board, terlebih dahulu, kita bisa mengundang anggota tim yang terlibat dengan pelaksanaan tugas tersebut, yaitu ada di ujung kanan, icon share. Nantinya kita bisa memasukkan email rekan kerja kita di sini. Pada board ini, kita bisa menggunakan fitur list di mana kita bisa melihat progres kerja kita nantinya, serta penataan pelaksanaan tugas kita. Semisal kita bisa membuat list persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Di dalam list, kita bisa menambahkan card. Card merupakan fitur utama yang bisa digunakan untuk menata pelaksanaan tugas. Di dalam card, kita bisa mengisi nama kegiatan atau tugas terlebih dahulu. Seperti misalnya, kegiatan A. Pada card, terdapat banyak fitur yang bisa dimanfaatkan. Seperti description. Di sini kita bisa menambahkan deskripsi atau catatan yang bisa digunakan untuk pemberian informasi terkait tugas. Kita misalkan sini seperti ini. Cari rekap belanja fisik. Biasanya belanja fisik ada pada RAB di belakang dokumen APBDes, dan semisalnya yang lain. Kemudian kita bisa menambahkan anggota, siapa-siapa saja yang mengerjakan kegiatan A tersebut. Ada pada fitur member. Nanti kita masukkan saja anggota-anggota kita atau rekan-rekan kerja kita yang akan melaksanakan tugas tersebut. Kita juga bisa menambahkan label pada pekerjaan sebagai penanda atas pekerjaan tersebut. Seperti misalnya hijau, selesai, merah, belum dikerjakan,
kuning sedang dikerjakan. Intinya kita bisa menambahkan penanda dengan catatan apapun sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian, ada fitur checklist. Checklist bisa berguna sebagai panduan langkah apa saja yang harus dilakukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Kita samakan saja dengan deskripsi. Nantinya, para pelaksana tugas bisa mencentang langkah-langkah tersebut jika sudah dikerjakan sebagai penanda bahwa tugas dilaksanakan, sehingga tahu progresnya sudah sampai mana. Kemudian ada fitur dates. Di sini kita bisa memberikan tenggat waktu atas pelaksanaan tugas tersebut sebagai pengingat bagi kita, dan juga sebagai memotivasi kerja. Kemudian ada attachment. Di sini kita bisa mengupload file yang mendukung pelaksanaan tugas, entah itu file tugas yang telah dikerjakan, peraturan, atau data-data pendukung lainnya. Yang mana file ini bisa dilihat sesama rekan kerja kita dan bisa dikoreksi bersama sebagai bentuk supervisi atau review berjenjang sesama rekan kerja kita. Berikutnya ada cover. Ini bisa digunakan untuk mempercantik tampilan halaman agar enak dipandang dan menarik. Tak lupa juga pada kolom ini, kita bisa saling berkomentar atau diskusi atas pelaksanaan tugas. Kemudian pada show detail ini, kita bisa melihat riwayat aktivitas. Di sini kita bisa melihat riwayat aktivitas rekan kerja kita. Itulah beberapa fitur Trello yang dapat mendukung dan memudahkan dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam segi penataan dan pembagiannya. Aplikasi Trello sering digunakan pada penugasan tim, proyek oleh pihak-pihak luar. Hal ini juga mendukung pada aktivitas pengawasan yang dilakukan inspektorat, di mana dalam pelaksanaan tugas pengawasan dibentuk tim dalam mengerjakannya. Untuk itu, pemanfaatan aplikasi Trello dapat menunjang dan memudahkan dalam menata tugas-tugas yang ada di inspektorat.